warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Aziza dengan nomor 210603026. Video ini untuk memenuhi mata kuliah pengembangan video pembelajaran. Materi yang akan disajikan pada video ini yaitu ekologi dan keanekaragaman hayati. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, apakah di sini kalian sudah mengetahui apa itu ekosistem? Mari kita belajar bersama untuk mengetahui apa itu ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari komunitas makhluk hidup, biotik, dan lingkungan fisik, abiotik, yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Baik, saya akan memberikan contoh ekosistem yaitu ekosistem rumput dan ekosistem sawit. Ekosistem rumput adalah sistem ekologi yang didominasi oleh tumbuhan berumput, yang biasanya ditemukan di padang rumput, savana, dan lahan terbuka lainnya. Ekosistem ini memiliki keanekaragaman hayati yang unik dan berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies hewan. Komponen biotik dalam ekosistem rumput terdiri dari produsen rumput, konsumen, hewan herbivora seperti kelinci dan serangga pemakan rumput, hewan karnivora, predator seperti singa, serigala, dan burung pemangsa, hewan herbivora, dekomposer, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan sisa-sisa organisme mati. Sedangkan untuk komponen abiotik dalam ekosistem rumput terdiri dari tanah, air, dan iklim. Selanjutnya, proses dalam ekosistem rumput terdiri dari fotosintesis. Tumbuhan rumput melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan oksigen yang mendukung kehidupan di ekosistem. Rantai makanan. Terdapat interaksi antara produsen rumput, konsumen, hewan herbivora dan karnivora, dan dekomposer yang membentuk rantai makanan. Misalnya, rumput dimakan oleh rusa yang kemudian diburu oleh singa. Dan siklus nutrisi. Dekomposer menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tumbuhan, menjaga kesuburan tanah dan keberlanjutan ekosistem. Berikutnya, terdapat ekosistem kelapa sawit. Ekosistem kelapa sawit merupakan sistem ekologi yang terbentuk di area perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak yang sangat penting secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak lingkungan yang signifikan. Adapun komponen biotik dalam ekosistem sawit yaitu tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan produsen utama. Tanaman kelapa sawit tumbuh dalam formasi monokultur. Tanaman ini dapat mencapai tinggi 200 meter dan memiliki daun yang lebar, yang berfungsi untuk fotosintesis dan menghasilkan minyak. Hewan, terdapat spesies hewan ditemukan di ekosistem sawit, termasuk burung, mamalia, seperti monyet dan babi hutan, serangga, dan reptil. Namun, keanekaragaman hayati sering berkurang karena penanaman monokultur. Mikroorganisme. Mikroorganisme seperti bakteri dan jamur berperan dalam proses dekomposisi, mampu menguraikan sisa-sisa tanaman dan hewan, serta mengembalikan nutrisi ke dalam tanah. Komponen abiotik dalam ekosistem sawit terdiri dari tanah, air, dan iklim. Adapun proses dalam ekosistem sawit yaitu fotosintesis. Tanaman kelapa sawit melakukan fotosintesis untuk menghasilkan makanan dan oksigen yang mendukung kehidupan di sekitarnya. Rantai makanan. Dalam ekosistem sawit terdapat interaksi antara produsen kelapa sawit, konsumen, hewan herbivora dan karnivora, dan dekomposer mikroorganisme yang membentuk rantai makanan. Dan siklus nutrisi. Dekomposer menguraikan bahan organik menjadi nutrisi yang dapat diserap oleh tanaman. Meskipun praktik pertanian yang intensif dapat mengganggu siklus ini. Sekian video pembelajaran mengenai ekologi dan keanekaragaman hayati pada hari ini. Ditunggu untuk video berikutnya. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.